Kembali saya membahas tentang ijazah palsu, teman-teman. Hari ini Amin Rais mulai ketakutan dengan manuver yang diberikan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah nggak mau diam-diam aja ya. Bahkan Pak Jokowi akan membawa kasus ijazah palsu ini ke ranah hukum. Jadi orang-orang yang dulunya koar-koar tentang ijazah palsu, termasuk pentolan-pentolan, ini sudah mulai ketakutan dengan manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Termasuk di sini adalah Amin Rais. Amin Rais ini memang dari dulu, teman-teman, juga keluar-keluar, ikut sana ikut sini. Pokoknya masalah yang menyangkut dengan keluarga Pak Jokowi, Amin Rais selalu cawe-cawe, ikut-ikutan. Alhasil sekarang dia mulai ketakutan dengan manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas apa. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran. Ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Opung. Opung kupanggil ya, karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi, apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Yang Ijazah pernah dioplos. dengar dioplos itu apa? Minuman ya, kemarin bensin, nah itu ya kan, kita beli Pertamax dapatnya Pertalite, nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya, ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dicampur. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Senior, politisi senior ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hak dia kok. Ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa, ya kan? Dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ. Jadi jelas, apalagi. Tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggunglah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan? Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, dari akta lahir, ya bidannya siapa? Nilai raportnya ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa, fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Itu mau Bapak ya. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa. Ayo loh. Baiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Termasuk ketakutan Anda. dan menjilat ludah sendiri. Kemarin teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, selalu menyerang Jokowi. Sekarang pada saat Jokowi akan melaporkan pembuat fitnah ijazah palsu, Amin Rais sok-sokan mendukung Jokowi. Amin Rais berkata, dia mendukung Jokowi untuk menyuruh lawyersnya melaporkan para pembuat fitnah supaya para pembuat fitnah segera ditangkap dan masuk bui. Nah, gimana nih? Kemarin Amin Rais juga teriak-teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, menyerang Jokowi. Sekarang digertak sedikit oleh Pak Jokowi, langsung gemetar, berbalik arah mendukung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih guys. Gue bingung sama Amin Rais, kemarin minta menunjukkan ijazah Pak Jokowi, sekarang malah bicara seperti ini. Maunya apa Amin Rais? Nggak tahu. Kalian ada yang tahu nggak maksudnya Bapak Amin Rais ngomong gitu? Dulu Takut dia, koar-koar bahwa apa namanya
Bapak Jokowi sudah membuktikan ke media sosial, suruh nunjukin ijazahnya asli apa palsu. Lah sekarang minta yang keluar-keluar itu suruh nangkep. Gimana? Kalian bingung kan? Aku juga bingung. Kalian bingung gak guys? Maksudnya Pak Amin Rais ini gimana? Pusing aku. Pusing. Ya teman-teman, mari kita dengarkan dulu ocehan dari Ketua Sengkuni Indonesia. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Saya juga muak Mbah, tapi bukan muak masalah ijazah, tapi muak dengan muka Mbah Amin dan kroni-kroninya. Akan tetapi ternyata Jokowi bukan figur penakut, dia figur pemberani. Kelihatannya ayah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Termasuk sampean. Rakyat yang 58% itu sangat mendukung kepada Mbah Sengkuni, Roy Panci, Resmon, Tifa agar segera dipenjara. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri. Kemarin itu udah ada 8 wartawan perwakilan untuk masuk. Nah, lalu Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dari SD sampai S1, Mbak. Tapi perwakilan dari wartawan tersebut tidak boleh membawa kamera ataupun memotret ijazah tersebut. Mbak, gini aja Mbak, misalnya saya pengen tahu ijazahnya Mbah Amin ya, atau KTP gitu aja, nanti terus saya foto, itu boleh nggak Mbak? Nanti ijazahnya kan bisa saya buat penipuan gitu, terus KTP-nya kan bisa buat pinjol. Kalau memang ada. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Mas Jokowi, berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah tapi belum. Jadi menurut saya gini Mbah, sebelum Mbah Sengkuni sama kroni-kroninya itu di penjara, mendingan Mbah Sengkuni menyelesaikan nazarnya dulu Mbah. Nanti Mbah Sengkuni itu jalan engklek di depan, jalan sambil engklek, terus nanti Roy Suryo di belakangnya sambil membawa panci, live TikTok gitu. Jadi jalan kaki engklek dari Jogja ke Jakarta gitu Mbah. Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu nih, Mbah Sengkuni. Mbah Sengkuni. Begini, Mbah. Saya tuh sebenarnya udah lama banget ingin mewawancarai Mbah. Cuman akhir-akhir ini saya lihat Mbah itu begitu sibuk dengan kegiatan yang gak jelas. Bahkan kemarin juga Mbak ikut-ikutan demo ke UGM kan? Ya. Bersama orang-orang yang gak waras itu ya kan? Ya. Mbak tahu kan akhir-akhir ini tuh begitu maraknya isu ijazah palsu Pak Jokowi. Sebenarnya isu ijazah palsu ini udah bukan barang baru lagi. Bahkan semenjak Pak Jokowi jadi presiden yang lalu itu udah beredar, ya kan? Ya. Bahkan politisi PDIP pun sudah membantah waktu itu. Tapi yang namanya orang sakit hati karena junjungannya kalah waktu Pilpres kemarin, dan juga anggota-anggota ormas yang nyata-nyatanya ormasnya itu udah dibubarkan sewaktu Pak Jokowi jadi presiden. Nah itulah yang mendasari mereka sakit hati sehingga isu ini diangkat terus. Penyakit sakit hati ya Bang? Coba dong komentari sedikit mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini, sedikit aja coba. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Masalah ini makin liar dan mengakibatkan pro kontra di tengah masyarakat. Nah itu Mbak tahu ya kan, jadi akan menimbulkan pro dan kontra. Iya. Dan sekedar Mbak ketahui, Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya akan membawa
permasalahan ini ke ranah hukum. Nah loh, jadi Pak Jokowi itu nggak tinggal diam. Mereka telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi serius akan membawa hal ini ke jalur hukum. Menurut Ma gimana? Apakah langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini berani atau gimana? Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Takut kena ya? Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mojokin terus, tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Mungkin Mbah Amin Rais lagi cari aman teman-teman, karena Pak Jokowi sudah nggak mau lagi tuh berdamai begitu kan, luarnya dikerahkan, semua dikerahkan. Ini supaya apa teman-teman? Supaya semuanya segera selesai, nih polemik ijazahnya segera selesai. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan ya di persidangan. Supaya apa? Orang-orang yang dari dulu tuh nuntut ijazah palsu, Roy Panci, Tifu, Egi Sujana, terus termasuk Mbah Amin juga kena gitu loh. Mbah Amin sedikit memuji Jokowi karena ketakutan keciduk. Ya, bagian dari mereka yang pentolan-pentolan itu ambil aja lah, dikarungin masukin penjara gitu. Supaya ini segera selesai teman-teman. Pasti kalian yang pro dan kontra juga kan ingin tahu tuh kebenaran ijazahnya. Saya juga pengen gitu loh. Dan dengan di persidangan semuanya akan selesai. Enak saja yang sudah menuduh akan melenggang begitu saja, akan bilang ini adalah silaturahmi. Masa mau seorang mantan presiden memenjarakan rakyatnya? Bullshit. Ambil aja lah. Mereka yang keluar-keluar dari dulu, jangan biarin tenang hidupnya. Kalau benar-benar kejadian ijazahnya asli, masukin penjara. Enak saja pakai acara bilang silaturahmi. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.